Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Avatar Wang Lin segera mengambil botol batu giok itu. Masih tersisa 5 pil Foundation Establishment. Dia berpikir sejenak lalu melemparkan pil ke dalam mulutnya lagi. Waktu perlahan berlalu. Energi spiritual di dalam 5 pil Foundation Establishment segera meledak. Jika itu adalah orang normal, walaupun mereka tidak mati, mungkin mereka akan kehilangan seluruh energi spiritual di tubuhnya. Tetapi Wang Lin memiliki taktik dewa kuno, salah satu teknik paling luar biasa. Satu hal yang paling tidak ditakuti oleh taktik dewa kuno adalah energi spiritual. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang ada, semua energi spiritual yang diciptakan oleh 5 pil Foundation Establishment akan diserap sebelum dapat membahayakan tubuhnya. Tetapi Wang Lin terlihat masih tidak puas. Dia segera mengambil dan mengeluarkan tungku pil. Tampilan tungku pil ini tampak sangat normal. Satu-satunya perbedaannya adalah adanya segel kertas kuning di atasnya. Tungku pil ini adalah milik Yun Fei yang dia coba gunakan untuk membuat seseorang melepaskan batasannya. Namun semua yang dia lakukan diketahui oleh iblis yang mengikutinya, sehingga dia berakhir dengan kematian. Dia mencoba menganalisis sebelumnya tetapi tidak punya banyak waktu. Saat ini dia kehabisan pil. Dia harus kembali keluar untuk menghasilkan lebih banyak pil lagi. Jadi satu-satunya masalah yang tersisa untuk ditanganinya di ruang mutiara penentang surga adalah tungku pil ini. Sambil menatap tungku pil, mata Wang Lin sedikit bergetar. Wang Lin tahu tungku pil ini tidak normal. Kata-kata di segelnya saja sudah membuat kulitnya merinding. Wang Lin mulai merenung sejenak. Dia mengambil tungku pil dan menggoyangnya. Terdengar suara teredam datang dari dalamnya dan sepertinya ada sesuatu di sana. Berdasarkan suaranya, hanya ada satu benda di dalamnya. Jika ditempatkan di dalam tungku pil, kemungkinan besar itu adalah pil. Mengapa seseorang menaruh kertas kuning di atas tungku pil ini? Dan juga, apa gunanya kertas kuning ini? Dia belum membuka tungku pil karena dia tidak tahu untuk apa kertas kuning itu. Jika kertas tersebut merupakan pembatas dan dia membukanya secara paksa, maka hal tersebut dapat menyebabkan rangkaian kejadian yang mungkin tidak dapat dikendalikannya. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sepotong energi spiritual muncul di jarinya. Dia menghela nafas dan segera menjentikkan jarinya. Kemudian, sepotong energi spiritual dengan cepat mendarat di atas kertas. Pada saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi di hadapannya. Saat potongan energi spiritual mendekati kertas kuning, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan menghilang tanpa jejak ke dalam kertas kuning. Wang Lin segera meletakkan tungku pil di tanah. Tangannya membentuk banyak segel dan dia langsung berteriak. Menyebar. Tiba-tiba titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar tubuhnya, membentuk irisan energi spiritual yang mulai mendekati tungku pil. Namun sebelum mereka terlalu dekat, seluruh energi spiritual tiba-tiba melesat dan menghilang ke dalam kertas kuning. Wang Lin mengerutkan keningnya lagi. Kertas kuning ini sungguh aneh, seolah-olah dibuat untuk menyerap energi spiritual. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan ringan menekan jarinya ke tungku pil. Saat dia menyentuh kertas kuning itu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Dia dengan lembut mencoba merobek kertas itu, tetapi kekuatan hisap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang darinya. Seketika, energi spiritual Wang Lin mulai tersedot tak terkendali. Untungnya, Wang Lin sudah berjaga-jaga sebelumnya. Saat dia merasakan kekuatan hisapnya, dia segera menarik tangannya.
Setelah merenung sejenak, Wang Lin memutuskan untuk tidak mencobanya lagi. Dia dengan hati-hati mengambil tungkupil dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanannya. Ketika dia pertama kali mendapatkan tungkupil ini, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tetapi ketika dia membuat avatarnya, dia bisa melakukannya. Semua keanehan tungkupil ini membuat Wang Lin sangat bingung. Setelah menyingkirkan tungkupil, Wang Lin berdiri dan keluar dari mutiara penentang surga. Saat muncul di halaman, dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia bisa mencium bau samar darah. Setelah melihat sekeliling, dia merasakan bau darah berasal dari gerbang utama. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia berjalan perlahan dan akhirnya melihat mayat Keraroh. Mata Keraroh terbuka lebar dan berwarna abu-abu. Ada banyak luka di tubuhnya, termasuk lubang seukuran mangkuk di dalamnya. Tidak ada lagi darah yang menetes keluar dari tubuhnya dan hanya menyisakan sedikit aroma darah di udara. Wang Lin berjongkok dan menyentuh kakinya. Dia menemukan semua tulang di kakinya hancur. Jelas sekali. Inilah Keraroh yang datang beberapa hari lalu untuk mengantarkan resep pil Foundation Establishment. Mata Wang Lin berbinar saat melihatnya. Luka di perut Keraroh terkoyak oleh tangan seseorang. Jelas sekali tujuannya adalah untuk mendapatkan intinya. Dia merenung sejenak dan bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Dia tidak tahu apakah Cheng Xian sendiri terkait dengan hal ini. Dalam setengah tahun ini, Cheng Xian sangat antusias dan tampaknya memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Keraroh. Ketika Keraroh datang untuk mengantarkan resep, Wang Lin sudah mengira ada sesuatu yang terjadi. Hanya karena dia memberikan resep pil Foundation Establishment kepadanya, sehingga Wang Lin merasa tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia diam-diam menghela nafas tanpa melihat ke arah Keraroh itu lagi. Dia berjalan kembali ke dalam ruangan. Kali ini, dia tidak meminum cairan roh apapun dan hanya membuat satu lingkaran pembatas. Perlahan-lahan, seorang pemuda berambut putih keluar dan saat muncul, dia mengeluarkan semburan udara dingin. Saat tubuh utamanya perlahan keluar dari pembatasan, ruangan menjadi semakin dingin. Meskipun ruangan itu terbuat dari batu giok, namun lapisan es tetap terbentuk di dindingnya. Setelah tubuh utamanya muncul, avatarnya menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan. Avatarnya bersilangan dengan tubuh utama dan menyatu menjadi satu. Tak lama setelah itu, mata Wang Lin mengeluarkan cahaya yang sangat dingin dan tubuhnya melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Setelah bertahun-tahun berada di negara Chu, niat membunuhnya tidak berkurang sama sekali. Saat ini, dia hanya melepaskan sedikit niat membunuhnya. Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan sebuah topeng muncul di wajahnya. Dan pakaiannya menjadi seperti milik avatarnya. Lalu dia segera meninggalkan ruangan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi tubuhnya telah meningkat sedikit. Harus dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak formasi inti, namun kultivasinya yang semula tidak mungkin ditingkatkan, sekarang telah meningkat sedikit. Meskipun inti tubuhnya belum hancur dan membentuk Nesen Soul-nya, ada secercah energi ungu di intinya. Wang Lin tahu bahwa ketika mencoba masuk ke Nesen Soul, energi ungu akan muncul. Energi ungu ini bisa disebut Nesen Soul Energy, yang merupakan kunci untuk menerobos tahap Nesen Soul. Ketika seluruh inti ditutupi oleh energi ungu ini, itu berarti hari pembentukan jiwa yang baru lahir akan segera tiba. Di masa lalu, tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencoba, energi ungu ini tidak pernah muncul. Bahkan setelah Wang Lin menelan Nesen Soul, energinya dihancurkan oleh alam Ji-nya. Tetapi sekarang,
energi ungu ini muncul dan alam ji miliknya tidak menyerangnya. Ini berarti teori Wang Lin benar. Jika dia melanjutkan rencana ini dan menyatu dengan tubuh utamanya setelah avatarnya mencapai tahap Nescent Soul, maka tubuh utamanya akan mampu menerobos ke Nescent Soul dan dia tidak akan terkalahkan di bawah tahap formasi jiwa. Jika menambahkan semua teknik, harta karun dan warisan dewa kuno, dia tidak akan takut untuk melawan seorang kultivator formasi jiwa. Sama seperti bagaimana dia tidak takut melawan seorang kultivator Nescent Soul saat ini. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak tinggal diam, melainkan bergerak seperti hantu hingga berada di samping tubuh kera roh. Dia baru saja hendak menangani tubuh itu ketika matanya tiba-tiba terfokus pada kera roh. Lalu dia berpikir, tidak heran, ini adalah makhluk roh tingkat atas. Dengan kultivasi avatarku, aku tidak dapat melihat bahwa jiwanya masih ada. Wang Lin menggerakkan tangannya, menekannya ke atas kepala kera roh dan berkata, sejak aku bertemu denganmu sebelumnya, aku akan menyelamatkanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah iblis ketigaku. Saat berikutnya, sinar cahaya hitam muncul dari tangan Wang Lin. Cahaya memasuki kepala kera roh dan itu terus mengalir melalui tubuh kera dan keluar dari kepalanya. Kali ini jiwa kera roh berada di dalam cahaya hitam. Saat jiwa muncul, aura yang mengerikan muncul darinya. Aura yang dipancarkannya membuat tumbuhan di sekitar taman mulai bergetar hingga mulai layu satu demi satu. Mata Wang Lin berbinar saat melihatnya dan dia perlahan berkata, sepertinya ada permusuhan bawaan dalam jiwa ini. Sangat bagus. Rupanya bukan hanya tubuhmu, tetapi jiwamu juga sangat menderita sebelum kamu mati. Wang Lin merasakan aura di sekelilingnya. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan aura ini. Pertama kali dia merasakannya sekitar 400 tahun yang lalu di negara Zhao. Sekarang dia melihat bahwa jiwa kera roh ini memiliki aura yang sama dengannya. Dia mengulurkan tangannya, meraih jiwa tersebut dan memasukkannya ke dalam bendera jiwa. Setelah memberikan beberapa batasan pada bendera tersebut, dia menyimpannya dan membiarkannya. Di dalam bendera itu ada beberapa jiwa kuat lainnya yang dia kumpulkan sebagai cadangan untuk menciptakan iblis baru. Jika kera roh ini tidak dimangsa dan malah membantai jiwa-jiwa lain di dalamnya, maka dia berhak menjadi iblis ketiga. Jika tidak mampu melakukannya, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah dia hilang karena dilahap. Setelah mengumpulkan jiwa binatang itu, Wang Lin meninggalkan halaman dan menuju halaman selatan. Pada saat tubuh utama Wang Lin muncul, alis Limu Wan langsung berkedut. Saat ini dia sedang dalam proses menyempurnakan pil yang sangat penting. Dia segera mengabaikan proses pemurnian pil yang memerlukan seluruh perhatiannya dan membuang tungku pil saat dia keluar dari ruangannya. Sepertinya pil peringkat 4 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat orang yang selalu hadir di dalam pikirannya. Tepat pada saat itu, setetes darah di keningnya tiba-tiba berfluktuasi. Itu memunculkan perasaan ingin kembali ke pemilik aslinya. Seolah-olah ada magnet raksasa di kejauhan yang menarik sebagian perasaan ilahi ini. Magnet itu hampir meledak keluar dari tubuhnya dan menyerang ke arah sumbernya. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam 200 tahun terakhir, tetapi dalam hati dan pikirannya, dia merasa seperti memahami sesuatu. Mungkinkah orang yang dia tunggu selama lebih dari 200 tahun tidak jauh dari tempatnya? Saat dia hendak meninggalkan halaman, sebuah suara lembut bertanya, "Adik perempuan, kemana kamu akan pergi?" Saat melihat sumber suara itu, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mencoba untuk bergerak maju, tetapi sosok itu tiba-tiba muncul di depannya dan menghalangi jalannya.
Dia memandang Limuan dan sedikit terkejut. "Adik perempuan, kamu belum memberitahuku kemana kamu akan pergi. Aku jarang melihatmu terburu-buru seperti ini." Rasa dingin di mata Limuan menjadi semakin dingin. Dia menatap pria itu sambil menahan perasaan ilahi di tubuhnya agar tidak meledak. Dia mulai berkata dengan nada dingin, "Sun Zhenwei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dengan kultivasi formasi inti tahap akhir dapat menghentikanku? Jika kamu tidak minggir sekarang, jangan salahkan adik perempuan junior ini karena kejam." Pria parubaya itu tersenyum lembut dan berkata, "Adik perempuan, ini adalah sekte Cloud Sky. Bagaimana aku berani menghentikan adik perempuan junior? Adik perempuan, sebenarnya kamu mau kemana? Aku akan dengan senang hati menemanimu." Saat ini, Wang Lin sudah tiba di halaman selatan. Dia menatap kabut putih di sekitar halaman selatan tanpa emosi di wajahnya. Di sekte Cloud Sky, sebagian besar kultivator Nesensol berada di sekte luar, namun masih ada beberapa di sekte dalam. Sebagian besar kultivator Nesensol ini fokus pada alkimia dan jarang bertarung, sama seperti kultivator Nesensol di halaman selatan, yang saat ini hanya menggunakan api baru lahirnya sendiri dan api bumi untuk memurnikan sejumlah pil yang akan meningkatkan kultivasinya. Dalam perjalanan ke halaman selatan, Wang Lin menyembunyikan semua jejaknya dan bergerak seperti hantu. Dia tiba di luar halaman selatan dan menatap kabut putih saat dia masuk. Sebelumnya, Cheng Xian memberitahu Wang Lin di mana dia tinggal. Tentu saja kabut tebal ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Saat dia menyebarkan kekuatan jiwanya, dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu di halaman selatan. Dekat dengan tengah halaman, Wang Lin memperhatikan fluktuasi kekuatan spiritual. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada seorang kultivator Nesensol tahap awal di sana. Saat kekuatan jiwa Wang Lin melintas, kultivator Nesensol menyadari kehadiran Wang Lin. Dia terkejut dan ingin segera keluar, tetapi dia tiba-tiba berhenti, melihat tungkupil dan mulai ragu-ragu. Adapun Wang Lin, saat dia mengetahui bahwa ada seorang kultivator Nesensol dan hanya tahap awal, dia melambaikan tangannya dan sebuah bendera kecil muncul. Hampir seketika, bendera itu berkibar dan menjebak kultivator Nesensol. Wang Lin segera tersenyum dingin. Jika kultivator itu telah mencapai tahap tengah Nesensol, maka dia akan segera menyerah untuk membantu Cheng Xian dan akan pergi. Tetapi karena kultivator Nesensol ini baru berada pada tahap awal, Wang Lin tidak takut. Meskipun bendera pembatasan lebih lemah tanpa dia mengendalikannya, bendera itu masih bisa menjebak kultivator Nesensol tahap awal selama 1/4 jam. Tentu saja 1/4 jam sudah cukup bagi Wang Lin untuk melakukan semua yang dia ingin lakukan. Wang Lin tidak lagi peduli dengan kultivator Nesensol sambil terus berjalan di kabut putih. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dia telah menjebak kultivator Nesensol dengan bendera pembatasan. Wang Lin dengan mudah bergerak ke dalam kabut putih dan tiba di kamar Cheng Xian. Dalam pemindaian kekuatan jiwanya sebelumnya, Wang Lin telah menemukan bahwa Cheng Xian ada di sini. Tetapi situasinya tampak agak kacau. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.